Karena waktu saya lagi praktek itu biar Anda itu bisa membayangkan gitu loh. Memang waktu saya lagi praktek kan lucu jadi kayak orang gila. Nah, ketika orang tersebut ngomong sama sosok hayalannya yang diajak dia ngobrol, maka kita orang-orang yang waras berpikir bahwa dia itu mengalami yang namanya delusi, ilusi gitu. Nah, sekarang teman-teman, apa bedanya orang-orang beragama dengan orang-orang seperti itu? Karena kalau sosok yang selama ini kalian ajak ngomong, yang kita berdoa kepadanya, ternyata sosok hayalan, berarti sama kita dengan orang gila itu. Nah, makanya teman-teman, kekristenan itu bedanya dengan agama tetangga sebelah itu. Sebenarnya agama tetangga sebelah, teman-teman ya, saya nggak usah nyebut mereknya ya. Yang jelas teman-teman, mereka itu sebenarnya 11-12 dengan orang gila itu. Karena apa? Karena mereka sedang berbicara dengan sosok fiksional, sosok delusi, sosok hayalan yang diciptakan oleh seseorang. Karena apa? Karena sepanjang sejarah agamanya, sosok tersebut tidak pernah bersuara, tidak pernah menampakkan diri, tidak pernah terlihat, tidak serupa dengan apapun. Deskripsi, deskripsi ini apa? Saya kalau pakai bahasa-bahasa gini banyak orang nggak tahu. Deskripsi itu maksudnya penjelasan tentang sosok yang dia katakan sebagai Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, nggak boleh segini, mirip ini nggak boleh, pokoknya begini, nggak sama dengan apapun, ini segala macam. Sebenarnya itu sosok yang nggak pernah ada, nggak pernah ada memang sebenarnya. Nggak pernah kelihatan, tidak pernah muncul, tidak serupa dengan apapun. Kata siapa? Kata orang yang ngarang tersebut. Makanya saya bilang Tuhan tersebut adalah Tuhan yang dikarang di bawah pohon pisang. Dia lagi duduk di bawah pohon pisang nih. Tuhan gak boleh begini, Tuhan gak boleh begitu, Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu. Bikin Tuhan baru. Lalu dia lagi ngomong sama Tuhan, oh ya Tuhan, itu sebenarnya teman-teman, dia itu lagi gila. Dia lagi gila, lagi ngomong sama sosok karangannya sendiri. Terus yang membedakan dengan Kristen itu apa? Di dalam kekristenan, kita melihat laporan sejarah peristiwa dari para saksi mata, dari murid-murid. Bahwa sosok tersebut itu ada gitu loh. Contoh, ketika Tuhan Yesus bertemu atau dipanggil untuk datang ke kubur Lazarus. Lazarus sudah meninggal pada waktu itu. Ya kan? Apa yang Yesus teriakkan? Yang Yesus ucapkan? Lazarus, bangunlah. Udah 3 hari di situ, udah katanya kata Injil itu dia sudah mati 3 hari, udah busuk. Udah 4 hari atau berapa hari itu dalam Injil? Tapi kata Tuhan Yesus apa? Ketika Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah, bangunlah. Bangun dia. Nah, berarti dari peristiwa tersebut, kita tahu bahwa sosok tersebut, sosok yang melakukan tanda ajaib, perbuatan mujizat, itu memang ada. Nah, beda dengan tetangga sebelah. Sosok yang tetangga sebelah itu memang aslinya nggak pernah ada. Makanya itulah yang membedakan Kristen dengan agama-agama lainnya. Kalau di agama-agama lainnya, memang Tuhannya itu adalah imajinasi. Sosok fiksi, sosok hayalan yang dikira dia itu ada padahal nggak ada. Sama seperti kalau kalian ketemu orang gila lagi ngomong sendiri itu. Mana aja lo? Kemarin nggak dateng lo. Ya itu. Itu yang membedakan teman-teman.
Jadi kalau Anda beragama, tapi Anda menganggap bahwa sosok yang Anda ajak ngobrol, kamu berdoa kepadanya, ngomong sama dia, itu nggak serupa dengan apapun, nggak begini, nggak begitu. Ya sebenarnya itu deskripsi dari ketidakberadaan. Saya bacakan sama kamu. Apakah ketidakberadaan itu? Bentar. Ketidakberadaan adalah nomina yang menunjuk pada kondisi atau keadaan tidak adanya sesuatu, non-eksistensi, ketiadaan. Ini menunjukkan absennya wujud, keberadaan, atau eksistensi secara fisik maupun konseptual, seperti ketiadaan material, ketiadaan, ya pokoknya nggak ada itu, nggak serupa dengan apapun, tidak bisa digambarkan dengan apapun, tidak begini pun tidak begitu, tidak begini tidak begitu. Ya itu artinya, intinya sebenarnya nothing, nggak ada kok, tidak exist, nggak pernah ada. Coba kamu gambarkan sama saya, apa itu yang nggak pernah ada? Ya itu tadi, nggak serupa dengan apapun tadi itu. Begitu. Nah, bedanya kekristenan itu adalah bahwa sosok yang menjadikan langit dan bumi itu, Tuhan semesta alam itu, mewujudkan keberadaannya dengan perantaraan sang Mesiasnya, yaitu Yesus. Makanya kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Mengapa kau bertanya kepadaku, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Gitu loh. Makanya ketika Yesus berada di tengah-tengah bumi, dia disebut sebagai Immanuel, atau Allah yang beserta dengan manusia.